Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita merayakan Minggu Paskah keempat. Bersama dengan ini kita juga merayakan hari Minggu Panggilan. Kita bersyukur untuk pertumbuhan panggilan, baik panggilan khusus Kabupaten Kudus dalam Jawa maupun panggilan yang berkeluarga, panggilan melalui jalur pekerjaan dan macam-macam panggilan lainnya. Kita juga berdoa mudah-mudahan panggilan-panggilan itu bertumbuh tidak hanya dalam jumlah, tapi juga dalam mutu kualitas. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam istilah kudus ini dengan terlebih dahulu menyadari dosa-dosa kita. Saya mengaku mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafatkan bagi mulia, Engkau telah memberikan jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian, kesabaran dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat malu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak takut bahaya
Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam hidupnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah menghibur dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Yang memanggil dombanya masing
masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, orang-orang muda, anak-anak, juga teristimewa para calon kelompok, calon partner, calon siswa, calon tentara yang ada di depan kita ini yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita pelihara hewan, ayam kah, babi, anjing, atau jenis-jenis lain, dan piaranya dalam jangka waktu yang lama, kita bisa kenal betul ciri-cirinya. Tidak hanya ciri-ciri umum, panjang lebar, kurus gemuk, tapi juga ciri-ciri yang lebih kecil, tanda-tanda tertentu dan sebagainya. Sehingga walaupun misalnya hewan peliharaan itu ada di antara hewan-hewan lain, punya tetangga, atau punya siapa saja, kita tidak bingung, karena kita tahu yang mana punya kita. Apalagi kalau misalnya setiap hari kita kasih makan secara rutin, pastilah kita kenal yang mana ayam saya, yang mana punya orang, mana babi saya, terutama kalau zaman dulu biasanya kan babi itu karena diikat, tapi kadang juga ada lepas. Dengan kita hafal ciri-cirinya, karena setelah sekian lama kita sudah melihara, kita tahu mana yang harus kita kasih makan dan mana yang kita usir. Pada sebagian orang atau pada keluarga tertentu, hewan-hewan peliharaan ini dikasih nama. Manusia, ada juga yang kasih nama misalnya bulan, bintang, dan sebagainya. Saya waktu masa kecil biasa kasih makan babi, karena kami pelihara babi, dan kami biasa kasih nama bintang kalau hanya satu. Kalau yang lainnya kami kasih nama yang lain. Karena juga kita hafal betul suara hewan kita, terutama babi. Sehingga walaupun ada teriakan babi-babi di sekitar rumah, kita tahu babi mana yang punya kita dari semuanya. Dan sebaliknya, hewan juga bisa hafal kita punya suara. Kalau kita terus-menerus panggil dia dengan kita yang sama, dia hafal, oh suara ini mengarah kepada saya. Sehingga kalau dia mendengar kata itu diucapkan oleh pemiliknya,
kemungkinan besar atau hampir pasti dia akan mendengar. Tapi kalau dipanggil dengan kata-kata lain, dia mungkin bingung dan kemungkinan besar dia tidak akan mendengar. Saya kemarin menonton satu video kejadian di Cina. Ada satu anak SD masih kecil, mungkin umur kalau saya umur SD kelas 1 2. Anak ini setiap hari dijemput oleh anjing kesayangannya. Anjing itu mendorong gerobak, saya gerobak ke sekolah. Diantar pagi, kalau dia pulang, lalu anjing itu rupanya sudah nanti sekian lama. Pada jam tertentu dia sudah perkirakan, sekarang jam siapnya Tuhan pulang. Dia pergi ke sekolah. Di video itu jelas sekali, tidak ada yang diedit dan nyata. Anjing itu menunggu di halaman sekolah. Begitu anak-anak keluar, dia tidak terganggu oleh anak-anak yang lain, karena dia sudah hafal yang mana dia punya tuannya. Begitu dia mendekat, dia langsung menunjukkan gestur atau sikap gerakan untuk mempersilahkan naik ke atas gerobak, dan dia jemput pulang sampai ke rumah seperti biasa, tidak pernah keliru. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes tadi memakai gambar yang sangat dekat dengan kehidupan sederhana gembala dan domba. Ya. Perumpamaan ini dipakai karena pada saat itu masa kerja Yesus itu pada umumnya adalah penggembala domba, sehingga kalau Yesus pakai perumpamaan itu, apa yang dia bilang itu akan mudah dimengerti. Jadi contoh konkret membantu mereka untuk memahami isi ajaran Yesus. Yesus berkata bahwa ia adalah pintu bagi domba-domba. Ia bukan pencuri yang datang diam-diam, yang masuk melalui pintu. Ia manggil domba-dombanya satu persatu, dan domba-domba itu mengenal suaranya dan mengikutinya. Gambaran ini menunjukkan hubungan pribadi antara Yesus dan kita. Hubungan iman, bukan sekedar aturan agama. Kalau diajarkan begini, maka itulah yang harus kita rasakan kita. Iman adalah relasi. Kita dikenal, kita dipanggil, kita dicintai oleh Tuhan. Dari kesempatan ini ada kurang lebih 3 penting yang bisa kita renungkan sebagai pesan makna dalam iman. Pertama, Yesus mengenal kita secara pribadi. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering merasa seperti angka dengan keramaian, atau seperti berdapat dunia. Kita mungkin dikenal karena pekerjaan, jabatan, atau penampilan, tapi jarang ada yang benar-benar mengenal hati kita. Apalagi kita tinggal di tengah keramaian, atau di pemukiman besar, atau di kota-kota. Di antara kota-kota pun, kadang kita merasa seperti hanya satu dari sekian banyak umat. Kita datang ke gereja bersama ratusan orang, seperti kita pada saat ini. Kita bergaul dengan ratusan, bahkan ribuan orang, lagi kota yang besar. Lalu muncul pertanyaan di hati kita, apakah iman benar-benar mengenal satu pribadi? Bagaimana dia tahu dia kenal sekian banyak orang ini, sementara saya hanya kecil di antara kerumunan orang ini? Injil hari ini menjawab dengan tegas, ya, Yesus mengenal setiap dombanya. Ia tahu nama kita, perjuangan kita. Ia tahu doa yang tidak pernah kita ucapkan keras-keras. Ia mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia tahu setiap luka yang kita sembunyikan, setiap air mata yang kita hapus diam-diam, dan setiap impian yang kita simpan di hati. Ia manggil kita dengan nama, bukan dengan label atau status. Bagi Yesus, tidak ada bagian hidup yang terlalu kecil di matanya. Semuanya terlihat. Bahkan ketika kita merasa tersesat, Yesus tetap mencari karena kita pribadi yang berharga di matanya. Kedua, Yesus memberi hidup yang penuh sukacita dan berlimpahan. Tadi rela melakukan
kita berpikir dengan menjaga tata gereja kita ini kok ribet sekali, ada aturan ini, aturan itu, ada larangan ini, larangan itu. Sebenarnya aturan itu dimaksudkan untuk mempermudah kita, untuk memfasilitasi mempelajari urusan kita. Karena tidak hanya menyangkut kita, gereja mengurus begitu banyak orang, paroki mengurus begitu banyak stasi umat dan sebagainya. Hidup berkelimpahan bukan berarti selalu kaya atau tanpa masalah, tetapi berarti hati yang damai, harapan yang tidak mudah hilang, dan sukacita yang tidak bergantung keadaan. Misalnya, kalau sukacita yang bergantung itu, kalau kita punya uang banyak, kalau kita bahagia, kalau kita happy. Tapi kalau uangnya pas-pasan, kita juga sedih terus-menerus. Hidup berkelimpahan berarti kita bisa bersyukur meski dalam kekurangan, tetap berharap meski dalam penderitaan, dan tetap mengasihi, mencintai meski tidak disakiti. Tadi dalam bacaan pertama disampaikan, kalau kita dihina jangan balas dia. Itu adalah contoh orang yang hidup berkelimpahan, karena dia punya banyak, jadi dia tidak terluka hanya karena satu hal yang berbeda. Orang yang dekat dengan Yesus tetap bisa tersenyum di tengah kesulitan. Kenapa? Karena dia tahu dirinya tidak berjalan sendirian. Sang Gembala berjalan di depan. Dunia menawarkan banyak pintu menuju kebahagiaan, harta, kualitas, kekuasaan. Itu semua baik. Namun pintu-pintu itu sering membawa kita pada kekosongan batin. Yesus adalah satu-satunya pintu yang membawa kita pada hidup sejati, hidup yang memuaskan jiwa, bahkan di tengah badai. Kita yang nonton YouTube pada hari-hari kemarin mungkin tahu kasus yang terjadi di Sumatera sana pada paroki Aik Napara. Seorang suster berdana sewu, mereka tidak punya uang yang disimpan di sewu itu. Tapi suster itu berjuang mati-matian untuk membuat paroki yang melakukan operasi supaya mereka menabung untuk pendidikan anak, untuk kesejahteraan keluarga. Dan ketika uang itu hilang, suster itu juga mati-matian memperjuangkan supaya uangnya dikembalikan. Dan puji Tuhan, 2 miliar sudah dikembalikan. Ketiga, kita semua dipanggil menjadi gembala yang baik. Hari ini panggilan mengingatkan kita bahwa panggilan bukan menjadi imam atau biarawati. Memang pada hari panggilan biasanya ditandai dengan acara-acara spesial. Tapi bagus tadi saya lihat di tempat lain, tidak ada calon pastor, suster yang ditampilkan juga calon-calon yang pekerjaan yang lain. Ada calon tentara. Coba yang calon tentara berdiri. Apa yang calon berdiri? Satu lagi sebelah polisi kan? Oke, berdiri semua saja. Kita tentang mereka ya. Mereka itu adalah masa depan gereja kita, masa depan pastor, suster, tentara, polisi, apalagi perawat, dokter, dan sebagainya. Mereka ini perwakilan. Di antara mereka ada banyak juga teman-teman yang lain yang punya cita-cita dan impian yang besar. Silakan dulu. Terima kasih. Saya sebelum panggilan di stasiun Depok, saya suruh mereka maju ke depan. Apa cita-cita mereka? Yang kita akan menjadi dokter, menjadi suster, menjadi romo, menjadi tentara. Kalau tiba di satu alat, dia tidak beritahu, dia malu-malu. Jangan rahasia. Kenapa kasih tahu? Tidak ada dikasih di sini. Akhirnya ada satu bapak ujungnya, jangan kasih tahu susah. Tidak apa-apa. Rahasia. Saya bilang lagi, tidak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa didukung dengan orang banyak cita-cita. Lalu sama dengan ke dia, dia misi.
menjadi kontraktor. Tidak apa-apa, itu juga cita-cita baik dan mulia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang memiliki panggilan untuk menggembalakan. Orang tua menggembalakan anak-anaknya, guru menggembalakan murid-muridnya, peternak menggembalakan hewan-hewan peliharaannya, petani menggembalakan tanamannya, pohon-pohonnya, dan hal-hal lain. Pemimpin menggembalakan masyarakatnya. Bahkan seorang sahabat pun bisa menjadi gembala bagi temannya yang sedang jatuh. Menjadi gembala berarti hadir, mendengarkan dan menuntut dengan kasih, bukan memaksa. Bahkan ketika itu menuntut pengorbanan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjadi gembala yang baik tentu tidak mudah. Kita harus terlebih dahulu menjadi domba yang mau mendengarkan suara Yesus. Hanya orang yang mengenal suara Sang Gembala Agung yang mampu menjadi gembala bagi orang lain. Panggilan lahir dari kedekatan dengan Kristus. Maka hari ini kita semua diajak bertanya dalam hati, suara siapakah yang paling sering kita dengarkan? Suara Tuhankah atau suara dari gosip, suara dari berita hoax, berita bohong di medsos, atau suara dari itu muslihan orang atau kelompok tertentu di sekitar kita? Yesus terus memanggil kita, kadang melalui doa, kadang melalui kita suci, kadang melalui orang-orang sederhana di sekeliling kita. Ia memanggil bukan untuk menjauh dari hidup, tapi untuk masuk lebih dalam hidup yang bermakna dengannya. Semoga pada hari panggilan ini kita percaya bahwa Yesus mengenal kita secara pribadi, kita menerima hidup berkelimpahan yang Dia berikan, dan kita berani mencapai panggilannya untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang pintar, tapi tetap membutuhkan hati yang mau menggembalakan dengan kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri untuk memberikan timbangan kepercayaan. Aku percaya. Doa. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus. Umat menjawab, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja seturut teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan
untuk hidup dan melibatkan diri demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Tuhan, tunjuklah kami jalan yang benar. Bagi kaum muda, semoga kaum muda membuka keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, tunjuklah kami jalan yang benar. Allah Bapa kami, semua perhatian ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoa saudara-saudara semuanya, sembahkan pada Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami wujudkan dengan penggunaan putra masal kepala boleh yang telah menyelamatkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingan. Sudahlah Tuhan mengatakan kami. Tuhan bersamamu. Marilah menggantungkan kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan kita. Sungguh banyak dan sepantasnya kami puji Kau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa pada hari ini, pantas tak kami memuliakan Engkau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit keganjarannya. Dia anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafat yang mengajukan kematian kami dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan malaikat berpada melakukan pujian dan memuliakan Dia dengan terganti-gantinya menyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan yang sudah segala kekudusan. Maka kami mohon pertolongan seluruh dengan kebenaran. Agar kami dari segala kemuliaan Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan ke dalam kesusahan yang lebih dan saat itu tersebut dia mengucapkan memberikannya kepada muridnya secara terimalah dan makanlah Kristus dalam tubuhku yang diserahkan kepadamu.
Demikian pula suka bersama di antara kalian. Segala yang tersebut kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya secara berkala. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah-darahku, darah yang baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kita. Anulah misteri iman kita. Saling mengenangkan bahwa Kristus kami persembahkan kepada Bapa bagi kehidupan dan cara keselamatan. Kami bersyukur kami kau kembali dalam Engkau dan berbakti kepada kami. Dan kami mohon semoga kami yang terima tubuh dan darah Kristus hidup bisa diselamatkan oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat serta semua roh adat. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih dari kami semua agar kami berbuat dalam sebagian kebaikan bersama-sama dengan Maria yang dalam hasil seluruh lainnya pada saat semua terus kepada masa yang hidup semua kami pun berkenakan terus serta memberi dan menjadikan dengan Yesus Kristus. Dengan pengantarannya bersamanya dan dalam dirinya bagi apa yang Maha Kuasa atas dengan Roh Kudus segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Amin.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala bencana, sudilah dari sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan datangnya Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kita telah bersama pada proses damai pun tidak kekayaan, damai pun berikan. Janganlah tukar bersekan dalam gereja, dan kami dapat satu kesedihan dari hidup dan berada sepanjang segala masa. Semoga dapat selalu bersama. Lihatlah tangan Bapa Allah, lihatlah dia menghapus dosa sendiri. Bagilah saudara-saudari dengan perjamuan Allah Bapa.
Silih berganti hari berlari.
Allah Yesus Kristus putra-Mu Kau menuntun kami, menyapa nama kami masing-masing dan berikan makanan kami secukupnya. Kami mohon jangan biarkan kami tersesat, tetapi semoga kami setia mengikuti dalam menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantar kami. Kita sekalian mengucapkan banyak terima kasih kepada tugas dunia ini. Sekali dua ibu adik dan teman-teman yang sudah mulai mengikuti dengan begitu banyaknya. Kita tepukkan untuk mereka semua. Inilah gambaran kalau kita para orang tua merayakan anak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pendampingan di pulau ini, sehingga mereka ketemuan kehidupan akan memberikan sesuatu sebagai bekal untuk bisa berkontribusi bagi gereja nanti ketika dewasa dimanapun mereka berada di pergi. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, orang tua dan sekalian yang memberikan kepada kita masing-masing. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara semuanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.